Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA. Kiranya Mimbar Gemar ini senantiasa memberkati kehidupan kita, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, dan membuat kita semakin kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan, akan semakin bertumbuh dan dewasa. Saya senang setiap kali menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Mimbar Gemar, sekalipun secara online dalam channel YouTube, ya. Tetapi kesempatan yang sungguh luar biasa pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, di dalam pemeliharaan, penyertaan tangan Tuhan yang sempurna. Sebab saya percaya kita punya Allah yang setia adanya, yang rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Dan kita ada hari ini semua karena kebaikan, kesetiaan, dan rahmat Tuhan. Sebab itu mari dalam kebaikan, kasih setia, dan rahmat Tuhan kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana dalam jadwal pembacaan Gemar, saya diberkati di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai yang ke-15. Tetapi saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelek dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang, laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelek yang lebih setelah orang makan. Haleluya. Baik Ibu Saudara terkasih, pembacaan kita dalam Yohanes pasal 6 ini seringkali sudah kita dengar, seringkali sudah kita baca, dan kita banyak mengikuti juga kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui khotbah berdasarkan nats ini. Tapi pagi hari ini, melalui perenungan saya mendapat berkat yang indah, yang menguatkan saya, khususnya di masa-masa sukar pandemi seperti ini. Ya. Kenapa? Karena renungan ini begitu menguatkan dan memberkati saya, dan saya beri judul renungan pagi hari ini, mujizat pelipat gandaan.
Kita butuh senantiasa dalam kehidupan kita mengalami mujizat, terutama mujizat pelipat gandaan. Tapi catat baik, dengar baik, tidak semua orang bisa mengalami mujizat pelipat gandaan. Ada prinsip-prinsip yang luar biasa yang bisa kita lihat, kita pelajari, kita ambil dari kebenaran pembacaan kita pagi hari. Yang pertama, supaya kita mengalami mujizat pelipat gandaan, kita harus bisa menjadi seperti anak kecil ini. Artinya apa? Kita harus bisa menjadi pribadi yang tidak egois. Itu loh. Kita harus bisa menjadi pribadi yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Perhatikan anak kecil ini. Di dalam ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelek dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya melihat bukan dari sisi Andreasnya, saya melihat dari sisi anak kecil ini loh. Anak kecil yang tidak dicatat namanya, yang tidak dipublikasikan namanya, tetapi punya peran yang luar biasa. Dalam mujizat pelipat gandaan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan, belum lagi anak-anak, mungkin lebih kurang 20.000 orang. Dan anak ini punya peranan yang sangat luar biasa. Ini anugerah yang besar. Tuhan menyatakan, mengerjakan mujizat yang luar biasa. Memberi makan 5.000 orang lebih, ya kan, 20.000 orang total keseluruhan. Dan di dalamnya mengikut sertakan peran anak kecil ini. Dan kita tahu anak kecil itu kan biasanya egois. Anak kecil itu biasanya gak semudah itu berbagi apa yang menjadi miliknya. Apalagi itu bekal makannya gitu loh, dicatat. 5 roti 2 ekor ikan, itu bekal makan anak ini. Pasti anak ini juga lapar. Karena sudah mengikuti orang tuanya, melihat pelayanan, menyaksikan pelayanan, pengajaran Yesus. Anak kecil ini pasti juga lapar. Tetapi di tengah kebutuhan pribadinya, dia sadar yang dia miliki bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi itu memerlukan kelapangan dada, memerlukan kedewasaan, memerlukan sikap hati yang tidak egois, merelakan apa yang dia miliki diberikan kepada Yesus. Ibu saudara, ini luar biasa. Berkat yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang tidak egois. Kalau kita rindu mengalami mujizat pelipat gandaan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tidak boleh egois. Ya. Yang kedua, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang sekalipun mungkin apa yang kita miliki itu kecil, apa yang kita miliki itu sedikit, apa yang kita miliki itu tidak ada artinya. Tetapi ketika kita menyerahkannya dengan sukacita, sukarela, bahkan dengan penuh iman, kita serahkan kepada pribadi yang tepat, ke alamat yang tepat, yaitu Yesus. Apa yang kecil akan jadi besar, apa yang sedikit, apa yang menjadi banyak, apa yang tidak berarti akan menjadi berarti di tangan pribadi yang agung dan berkuasa. Dicatat di dalam Yohanes pasal 6. Perlu kita pahami, Injil Yohanes mempunyai tema sentral, Yesus anak Allah. Jadi kisah Injil Yohanes memandang Yesus dari kealahannya, aspek kealahannya. Sehingga kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pengalaman ini yang juga dipahami oleh anak kecil ini. Karena sebelumnya anak kecil juga mengikuti orang tuanya, melihat Yesus mengerjakan tanda-tanda mujizat. Sehingga ketika dia menyerahkan 5 roti 2 ekor ikan itu, bukan hanya dengan kerelaan, juga dengan iman dan keyakinan.
bahwa di tangan pribadi yang tepat, di tangan Yesus, apa yang dia miliki yang tidak berarti akan menjadi berarti, apa yang sedikit akan menjadi berlipat kali ganda, berkelimpahan, apa yang kecil akan menjadi besar. Ibu saudara, kalau engkau rindu mengalami mujizat berlipat gandaan, serahkan apa yang kau miliki kepada Tuhan, sekalipun itu kecil. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu mungkin tidak berarti. Tapi ketika engkau menyerahkan dengan sukacita, sukarela, di tangan pribadi yang tepat, akan dipakai dan diberkati Tuhan. Mungkin itu talentamu, mungkin itu bakatmu, mungkin itu karuniamu. Mungkin kamu melihat itu kecil, tidak seperti yang lain. Tetapi ketika engkau menyerahkan hidupmu, kelebihanmu, talentamu, bakatmu kepada Tuhan, di tangan Tuhan, kemampuanmu, bakatmu, talentamu, sekalipun kecil, Tuhan akan sanggup mengubah menjadi berarti, berharga, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, beranilah engkau menabur, berbagi. Kenapa? Karena ketika engkau berani menabur, sekalipun di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, ketika engkau berani menabur, ketika engkau berani melepaskan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kebenaran itu dialami oleh anak kecil ini. Ketika dia berani melepaskan apa yang dia miliki, 5 roti 2 ekor ikan itu, dia relakan dengan iman, dengan kerelaan. Dan di tangan Tuhan diberkati, bisa memberi makan kenyang 20.000 orang lebih kurang. Bahkan ada sisa, dikumpulkan 12 keranjang. Dan pernahkah kita merenungkan 12 keranjang potongan-potongan roti itu, kira-kira sama Tuhan setelah dikumpulkan dikasihkan siapa ya? Saya yakin itu dikasihkan kembali kepada anak kecil ini. Karena itu miliknya dia. Dari cuma 5 roti 2 ekor ikan, itu miliknya anak kecil. Tapi anak ini berani melepaskan. Anak ini tidak menggenggam apa jadi miliknya erat-erat. Dia berani membuka tangannya. Dia berani melepaskan. Dan ketika dia berani melepaskan, menabur, sekalipun itu sedikit dari apa yang dia miliki, Tuhan berkati jadi berkelimpahan. Bahkan Tuhan membalas dari 5 roti 2 ekor ikan jadi 12 bakul. Pelajaran yang luar biasa dari kebenaran pembacaan kita pagi hari ini. Biarlah menginspirasi kita, menguatkan kita, bahkan memberkati kita. Khususnya di masa-masa sukar seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kemudian membuat kita egois. Waduh, sukar, sulit kondisinya, kemudian kita egois, tidak berani, tidak mau berbagi, tidak mau membuka tangan. Tetapi kita menutup tangan kita erat-erat, pelit. Nah, jangan. Ketika kita menutup tangan kita erat-erat, menggenggam apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah mengalami mujizat pelipat gandaan. Kalau kita rindu mengalami mujizat pelipat gandaan di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi yang sulit ini, mari kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois. Kita harus berani menjadi pribadi yang terbuka dan berani membuka tangan kita berbagi. Mungkin gak ada artinya, kecil, mungkin tidak berharga, tapi berani berbagi, kasih dalam perbuatan nyata. Di tangan Tuhan akan diberkati menjadi berkelimpahan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dengan apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, dengan apa yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan akan berlas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita, khususnya melakukan aktivitas hari ini. Diingatkan, mari kita menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang sungguh-sungguh percaya, merelakan apa yang kita miliki, menyerahkan kepada Tuhan, pribadi yang tepat, yang penuh kuasa,
Dan lihat, Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah akan tidak menepati janjinya. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, bahkan berlipat kali ganda kita akan menuainya. Kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang menguatkan kami sekali lagi, memberikan prinsip-prinsip yang luar biasa, supaya kami mengalami pelipat gandaan, mujizat pelipat gandaan dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak menjadi pribadi yang egois. Ajar kami menjadi pribadi yang percaya, yang yakin, yang rela dengan penuh sukacita menyerahkan apa yang kami miliki, sekalipun kecil, tapi kami percaya di tangan Tuhan akan menjadi besar, sedikit menjadi berkelimpahan, tidak berarti menjadi berarti. Dan tolong kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan membalas apa yang telah kami lakukan berlipat kali ganda. Berkat-Mu turun atas kami semua, dan lindungi berkati umat-Mu yang melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, bisnis hari ini. Diberkati Tuhan, terlebih ketika kami berani menabur, ketika kami berbuat kasih dalam perbuatan, sekalipun di masa sukar, di masa sulit, kami boleh berbagi, kami boleh menabur, kami boleh membagi berkat bagi yang lain sekeliling kami. Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, disertai, dilindungi, diberkati. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.